Behind closed doors, I'm a fool for your love. Cek. Baik, perkenalkan nama saya Praja Nugrah Pertama, NIM saya C2355201054, asal kampus Timik Palangkaraya. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat ERD DBD Designer dan ERD Plus dari diagram UTS yang telah diberikan oleh Ibu Penny. Nah, di sini untuk diagramnya, untuk ERD Plusnya sudah diberikan, yaitu tentang ERD sistem rumah sakit. Nah, untuk membuat ini kita harus masuk dulu ke dalam DB Designer. Oke, sekarang saya hapus dulu. Karena entitasnya ada 6, kita buat tabelnya juga 6. Yang pertama itu dari tengah, yaitu tabel administrator ya, ini contohnya. Ini administrator, ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Di sini kita klik, kita buat di sini namanya administrator. Administrator. Nah, lalu kita isi sesuai dengan gambar ERD ini. Ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Yang pertama ada ID admin, kita ketik ID admin, kemudian tipe datanya di sini untuk ID kan primary key, jadi dia harus wajib integer. Kemudian yang kedua itu ada nama admin underscore ya, pakai underscore di sini. Kemudian untuk tipe datanya di sini varchar. Untuk varcharnya bebas teman-teman mau pakai berapa. Misalnya saya di sini memakai varchar 255. Kemudian lanjut. Sini lanjut lagi bawahnya, yaitu untuk atributnya itu waktu jaga, waktu underscore jaga. Nah, untuk waktu jaga ini data tabnya memakai time atau waktu. Nah, ini. Kemudian jika sudah, langsung saja kita centang. Nah, ini untuk administrator sudah dibuat. Kita buat lagi 4 tabel lainnya untuk DBD-nya. Sini kita klik, kita tambah baru, atau kita langsung tambah saja semua. Ini tambah ini ke kanan. Kita buat yang kanannya dulu. Untuk kanan sendiri itu ada ERD-nya itu ada tabel daftar. Tabel daftar memiliki tiga atribut. Jadi kita buat sesuai dengan ERD yang Ibu kirim. Di sini daftar, lalu untuk daftar sendiri yang pertama itu ada ID daftar, ketik ID underscore daftar. Nah, lanjut lagi, di bawahnya kita lihat ada ID admin. Lanjut lagi, di bawah ID admin itu ada ID pasien. Nah, seperti ini ya. Lalu kita untuk tipe datanya semuanya integer. Langsung saja kita centang, lalu kita buat untuk tabel yang kirinya lagi, yaitu dokter underscore admin. Kita buat ini untuk dokter admin, semuanya tipe datanya integer. Nah, untuk primary key-nya ini ID data ya, ID underscore data. Lanjut lagi, habis bawah kita cek ID data, ID admin, dan ID dokter.
seperti ini. Ntar kita, nah sudah, untuk primary key-nya sudah semua. Nah, ini sudah selesai untuk 3 entitasnya. Kemudian kita lanjut lagi membuat 3 entitas lagi, yaitu dokter, pasien dokter, dan pasien. Kita membuat dokter. Dokter nih banyak ya. Di sini ada 4, 5, 6, ada 7 entitas. Kita buat berarti di sini untuk dokter kita buat di bawah sini. Aduh. Kita buat dokter. Tempat dokter itu ada primary key-nya, itu dia ID dokter. Di sini berarti pertama primary key kita buat ID dokter. Lanjut lagi kita buat di bawahnya, setelah ID dokter ada nama dokter, pakai underscore ya, nama dokter. Kita isi sesuai dengan IRD yang telah dikirimkan. Lanjut lagi, bawahnya itu alamat dokter sesuai dengan IRD ini. ID dokter, alamat dokter, oke pas ya, dokter. Lanjut lagi, setelah alamat dokter kita nomor HP dulu ya, cek lagi, agak ngelag ini. Alamat dokter, nomor underscore HP. Kita klik sini, lalu klik sini. Nah, lanjut lagi, lalu kita masuk ke waktu kerja, waktu underscore kerja, itu underscore kerja. Kita klik sini, lalu klik sini biar dia langsung ke bawah. Kemudian waktu kerja, lalu kita klik spesialis. Klik sini, nah ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi ya, berarti tinggal tanggal lahir ya, tanggal lahir. Oh ya, tanggal lahir, tanggal underscore lahir, tanggal underscore lahir. Di sini lalu baru kita menentukan data type-nya. Nah, untuk nama dokter sendiri itu harus Nah, untuk nama dokter itu dia harus parcar 255. Kemudian untuk alamat dokter juga parcar, terserah ya di sini. Mau parcar berapa, mau parcar 100 juga bisa. Parcar, alamat dokter, kemudian nomor HP kita pakai parcar, tidak usah terlalu banyak, parcar 20 saja. Kemudian untuk waktu kerja itu dia tipe datanya time, karena dia waktu. Ini time langsung. Untuk spesialis parcar juga, spesialis kita pakai parcar 45. Tanggal lahir, untuk tanggal lahir dia tipe datanya date ya, langsung kita centang. Nah, ini sudah terbuat ya. Oke, baik, setelah dokter sudah, lalu kita buat entitas baru selanjutnya, yaitu dengan pasien. Ini ya, bisa dicek pasien dokter. Kita buat di sini pasien underscore dokter. Nah, lalu setelah kita buat pasien dokternya, kita lihat berapa total entitasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 entitas.
Pertama yang perlu kita ketik dulu adalah primary key-nya ID. Oke, untuk ID sudah. Sekarang kita klik lagi bawahnya, kita buat ID dokter. Ini foreign key-nya karena dia menginput langsung dari dokter. Ini ID underscore dokter. Lanjut lagi, kita lanjut untuk ID dokter, lalu ID underscore pasien. Lanjut lagi, kita lanjut ke ID pasien. Setelah itu ID pasien waktu periksa ya. Oh ya, waktu periksa itu underscore periksa. Setelah itu kita buat yang terakhir resep ya, resep. Bentar ya. Oke, benar, resep. Kita ketik resep, lalu barulah kita menentukan data tabnya. Untuk kalau awalnya ID, jadi semua datanya itu tipe datanya itu integer. Nah, waktu periksa itu data tabnya datetime. Jadi kita klik. Bentar ya, ini aplikasinya memang agak-agak error. Kita klik dulu, klik sini. Nah, ini dia datetime. Kita cari datetime, kita cari dulu ini. Lalu untuk resep kita di sini parchar lagi, terserah parchar berapa. Sini saya parchar 255. Lalu saya centang. Lanjut lagi, kita membuat yang terakhir adalah entitas pasien. Nah, ini yang terakhir ya. Kita klik ini untuk menambah tabel baru. Lalu kita taruh di sini. Kita klik 2 kali pasien. Nah, untuk pasien sendiri itu ada 4 entitas ya, 1, 2, 3, 4. Dan primary-nya itu kalau dilihat dari RD yang telah dikirim, itu primary-nya ID pasien, sudah jelas ya. Jadi kita ketik ID underscore pasien. Nah, nanti untuk data tabnya kita isi nanti saja. Kita lanjut isi atributnya dulu, nama pasien, lalu klik lagi sini, klik sini. Nah, nama pasien, lalu alamat pasien, kita klik sini lagi. Yang terakhir jenis kelamin, di sini ya, jenis underscore kelamin. Nah, lalu untuk nama pasien, ini untuk ID pasien seperti biasa, itu data tabnya integer. Untuk nama pasien sendiri kita pilih parchar 255 saja. Untuk alamat pasien sama, kita pilih bebas sebenarnya teman-teman, yang penting tidak kurang untuk agar bisa kalimatnya input. Di sini parchar 255. Jenis kelamin kita pakai jenis kelamin 10 saja, tidak usah terlalu banyak untuk jenis kelaminnya. Ntar error nih. Ini kelamin kita pakai parchar 20 saja ya, jenis kelamin 20. Nah, ketika semua sudah terbuat, sekarang tugas kita membuat entitasnya, atau maksud saya membuat relasinya seperti one to many, one to one, sesuai dengan RD yang telah dikirimkan Ibu Penny ini. Nah, di sini kan sudah ada, jadi kita tinggal membuat di DB desainernya saja ya. Ini kita di sini kita ke administrator, ke daftar dulu dengan relasi melayani one to many. Nah, kalau teman-teman mau one to many, misalnya teman-teman klik yang ini,
one to many, kita klik atasnya ke bawah. Nah, yang hitam itu many dan yang putih itu one. Nah, lalu di sini relasinya melayani ya, one to many. Melayani. Nah, oke. Kan apa relasinya one to many? Kenapa one to many? Karena satu administrator melayani banyak pendaftaran pasien dan setiap pendaftaran hanya dilayani oleh satu administrator, makanya dia one to many, begitu ya. Terus lanjut lagi kita ke administrator. Kita lanjut ke administrator, ke dokter admin, one to many juga. Untuk one to many kita klik ini, kita klik atasnya. Nah ya, yang hitam many, yang putih one. Relasinya untuk ini yaitu memberikan data atau memberikan data saja. Kita ikuti RD yang dari ibunya, memberikan data. Oke. Nah, one to many dia. Nah, jadi kenapa dia one to many? Karena satu administrator itu dapat memberikan data ke banyak dokter admin, tapi dokter admin hanya terkait dengan satu administrator, begitu ya. Lanjut lagi, kita membuat relasi dari dokter admin ke dokter dengan hubungan relasi menyimpan data many to one. Oke. Untuk many to one berarti kita dari sini kita klik atas. Nah, ini dia ya, many to one. Bentar. Nah, relasinya apa? Menyimpan data. Oke. Ke dokter admin ke dokter dengan relasi menyimpan data. Kita centang, kita klik. Kenapa ini? Oke. Di sini kenapa dia many to one? Itu karena dokter admin itu terkait dengan satu dokter. Dan setiap dokter itu hanya memiliki satu catatan entitas dokter, begitu ya. Makanya di sini dia menyimpan data atau menyimpan catatan. Kita lanjut lagi ke dokter, ke pasien dokter dengan hubungan one to many. Oke, kita one to many, kita klik lagi ini, klik ini. Nah, ini dia ya. Sorry. Kita klik, kita besarkan dulu tabelnya. Di sini relasinya memeriksa. Oke. Itu kenapa dia one to many? Karena satu dokter itu dapat memeriksa banyak pasien dokter, tetapi pasien dokter hanya terkait dengan satu dokter yang melakukan pemeriksaan, makanya dia one to many. Kemudian yang terakhir itu many to one, dari pasien dokter ke pasien. Bentar ya, cek. Oke, aman. Pasien dokter ke pasien dengan relasi many to one. Kita klik ini, many to one. Oh, salah ya, bentar. Ini kita harus balik ya teman-teman, karena dia many to one. Kita klik sini dulu klik sini. Nah, ini dia many to one. Kita dekatkan saja ya, sini. Oke. Many to one dari pasien dokter many to one dari pasien dokter ke pasien itu dengan hubungan relasi diperiksa. Di sini kita diperiksa. Nah, itu ya.
kita centang. Kenapa dia many to one? Karena pasien dokter dapat terkait dengan satu pasien karena satu pasien mungkin diperiksa beberapa kali oleh berbagai dokter atau pada kunjungan yang berbeda. Jadi dia relasinya adalah many to one, ya. Banyak karena dokter itu dapat terkait dengan satu pasien gitu. Tapi satu pasien itu bisa diperiksa beberapa kali oleh misalnya kayak berbagai dokter yang berbeda gitu. Makanya dia many to one. Oke. Nah, ralat ya. Jadi di sini tuh selanjutnya. Jadi di sini ada satu relasi lagi. Ini yang terakhir yaitu many to one antara daftar ke pasien. Nih. Gini ya. Oh, kembali. Kita hapus dulu. Karena di sini dia one many to one atau one to many. Ini. Nah, seperti ini ya. Kita edit dulu. Di sini dia dengan relasi dari daftar ke pasien, many to one dengan relasi melakukan. Oke. Ya, melakukan. Gitu ya. Lalu setelah itu kita centang. Lalu kita centang lagi melakukan. Dia many to one dari daftar ke pasien. Kenapa dia many to one? Karena banyak pendaftaran bisa dilakukan oleh satu pasien, tapi satu pasien hanya bisa melakukan satu pendaftaran, begitu ya. Nah teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini untuk DBD desainernya ya. Nah jadi untuk DBD desainernya itu sudah selesai. Jadi kita melanjutkan untuk membuat RD plusnya ya teman-teman ya. Walaupun di sini sudah ada RD plusnya, tetapi di sini masih belum ditentukan primary key-nya dan apa namanya. Ya, intinya kita harus membuat awal lagi seperti ini. Ini menggunakan web RD plus. Oke, sekarang kita buat di RD plusnya. Untuk RD plus cukup simpel teman-teman. Kita cuman perlu menambahkan entitas dan atribut dan menentukan primary key-nya. Kita cari dulu RD plus. Ini tunggu loading, terus kita ini ya, dokumen, neo diagram. Di sini kita ketik bebas saja. Ini aja ya, kita buat namanya IRD RS grid. Nah, RD kita klik. Nah, begini tampilannya teman-teman. Kita cukup simpel, kita hanya mengikuti RD ini saja. Kita bisa dibilang membuat seperti ini, tapi kita menentukan primary key-nya karena di dalam RD ini belum ada primary key-nya ya. Jadi kita cukup ikuti administrator, ada 3 entitas. Nah, bagaimana cara menambahnya? Yang pertama itu ada entity, kita klik. Nah, entity ya. Lalu kita tambah atributnya. Atributnya ada berapa teman-teman? Kita perhatikan di sini atributnya itu ada 3, ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Kita klik, ada 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang ada 3 atribut dalam satu entitas. Cara menggantinya kita klik ini, lalu ketik administrator. Nah, udah. Kita tiru yang ini. ID admin, waktu jaga, nama admin. Oke, kita di sini nama admin ya. Nah, di sini mengganti ya. Nama _admin. Oke. Lalu setelah itu setelah nama admin kita membuat waktu jaga. Waktu _jaga.
Nah, ini dia primary key-nya ya. Untuk primary key-nya itu ID admin ya. Kita klik sini, ID underscore admin underscore. Nah, bagaimana cara menandakan primary-nya? Kita pilih unique. Nah, dia akan bergaris. Garis ini menandakan bahwa dia adalah primary key dari entitas administrator. Lalu ini belum selesai, kita tambah connect. Kita klik 2 kali, tag. Kita pilih connect lagi, klik 2 kali, tarik ke atas. Nah, connect lagi, klik 2 kali, tarik ke kiri. Nah, ini sudah jadi ya untuk RD Plus administratornya. Lanjut lagi, kita membuat yang kedua, yaitu ada tabel daftar dulu. Oke, untuk tabel daftar sendiri ini kita geser ya. Tabel daftar, kita buat lagi di sini entity. Kita klik sini, lalu ada berapa atribut dalam entity daftar? Ada 3 ya. Ada 3. Jadi kalau begitu kita klik di sini, atributnya 3 juga. 1, 2, 3. Nah, lalu kita ganti ini jadi daftar. Ya, kita klik jadi daftar. Ini ganti ya, ini huruf kecil. Sebenarnya tidak pengaruh, tapi nggak apa-apa. Untuk atribut pertama itu ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Itu ID daftar, klik lagi ID admin dan ID pasien. Nah nih, ID underscore pasien. Nah, primary key-nya itu ID daftar, kita centang, klik. Nah, sudah. Lalu connect, kita pilih biar dia tersambung ya. Nah, connect-kan semuanya dari entitas ke atribut. Nah, selesai. Nih, lanjut lagi, kita membuat lagi satu lagi, masih ada 3. Masih ada 4. 4 ya. Oh ya. Kita membuat lagi di sini entity. Kita klik. Kita membuat entity dari dokter admin yang berisikan 3 atribut. Kita tambah atribut sini 1, 2, 3. Nah, ini ya, dokter admin. Dokter underscore admin. Lalu kita gini ya, kita geser dulu kanan ini biar lebih leluasa ya. Oke, untuk dokter admin itu primary key-nya itu adalah ID data. Kita klik, langsung saja kita centang untuk menandakan bahwa ini primary key. ID data, atribut, kemudian ada kalau tidak salah tadi ID admin dan ID dokter ya. ID admin, sini kita klik, kita blok ID underscore admin, kita kasih underscore ya. Lalu ID dokter. Nah, ini ID admin dan ID dokter ini foreign key-nya ya teman-teman, foreign key untuk bagian entitas dokter nanti di bawahnya gitu ya. Itu kegunaan foreign key. Lalu seperti biasa kita connect, klik 2 kali. Lagi kita klik 2 kali. Kita klik lagi, klik 2 kali. Dan ya, selesai. Kita tambah lagi 3 entitas lagi yang harus kita buat, yaitu yang harus kita buat lagi entitas dokter. Yang
dimana dia paling banyak ya untuk atributnya. Kita buat di sini entity, kita klik di sini, kita buat ini namanya dokter. Total atributnya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. 1, kita susun dulu. 2, ini 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita taruh di atas saja ya, kayak gini. Nah, ini dia. Nah, untuk primary key-nya untuk dokter ini dia ada di ID dokter. Sini kita langsung saja centang ID dokter. Nah, untuk atribut lain jika bukan primary key ya kita tidak usah menandakan apa-apa ya. Kita cukup tulis saja di sini ada nama dokter, ada alamat dokter, alamat underscore dokter, underscore ya, tapi jangan sampai salah, underscore, ada nomor underscore HP atau nomor HP, nomor underscore HP. Lanjut lagi ada spesialis ya kalau tidak salah. Oh ya, spesialis waktu kerja sama saja, spesialis. Lalu ada tanggal lahir, nah tanggal lahir. Kemudian ada waktu kerja, waktu underscore kerja. Oke, sekarang sudah. Lalu kita buat lagi, ini sudah selesai untuk yang dokter. Kita konekkan dulu ya. Klik 2 kali, klik 2 kali, tambah, konek lagi, klik 2 kali, tambah, konek lagi, klik 2 kali, tambah kiri. Kita konekkan ke sini, lalu kita konekkan lagi ke sini. Connect terus ya ini teman-teman, masalahnya ini tidak otomatis. Nah, oke. Lanjut lagi kita ke pasien dokter, yaitu ada 5. Untuk pasien dokter ada 5 atribut dengan primary key-nya ID ya. Oke, berarti kita tambah lagi di sini entity baru untuk pasien dokter. Kita tambah di sini aja ya. Oke, sini. Kita ketik di sini pasien underscore dokter. Oke, ada berapa? Ada 5 atribut ya. Kita tambah di sini, kita klik 1, 2, kita sini lagi 3, 4, dan 5. Sini saja. Nah, yang pertama yang jelas untuk primary key-nya kita centang ID. Kemudian yang kedua ada ID dokter, ID underscore dokter. Yang ketiga ada ID pasien. Nah, ini foreign key-nya ya. Untuk di entitas selanjutnya, itu di entitas selanjutnya kan itu pasien, ada ID dokter, ID pasien. Nah, lanjut lagi kita ke waktu periksa kalau tidak salah ya. Oh ya, waktu periksa. Periksa. Lalu kita ke resep. Oke, kita konekkan dulu, klik 2 kali, konekkan semua. Nah, oke.
Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu entitas pasien. Entitas pasien itu dengan 4 atribut. Kita buat lagi yang terakhir ya. Kita klik sini. Kita klik saja sini ya. Kita klik ini, tambahkan pasien. Nah, untuk pasien ini primary key-nya ini ada 4 ya, 1 2 3 4. Nah, oke. Selanjutnya kita klik di sini. Ini untuk primary key-nya. Nah, kita lihat kan di DB Designer kita tadi primary key-nya itu ID pasien. Jadi kita harus sesuaikan karena memang itu adalah primary key-nya ID pasien. Nah, selanjutnya di sini kan di pasien ada biasanya kan nama pasien, nama underscore pasien. Kemudian selanjutnya ada alamat pasien, alamat underscore pasien, jenis kelamin. Kita connect, klik 2 kali, kita sambung, connect lagi, klik 2 kali, connect lagi. Nah, kita klik connect lagi ke bawah. Nah, oke. Untuk entitas sudah selesai ya. Nah, sekarang kita cara menambahkan relasinya. Bagaimana cara menambahnya? Kita klik relationship, kita klik administrator. Oh, salah. Kita undo dulu. Kita connect dulu ya. Connect sini, klik 2 kali. Nah, dia langsung muncul sesuai dengan RD yang dikirim. Administrator ke daftar itu one to many. Jadi di sini kita many, di sini dia one. Nah, ini dia one to many. Relationship-nya apa? Relationship-nya melayani. Nah, kita klik sini. Nah, ini dia melayani. Many to one karena satu administrator itu melayani banyak daftar atau pendaftaran pasien, dan banyak daftar itu hanya dapat dilayani oleh satu administrator. Begitu ya, sudah saya jelaskan untuk ini tadi di DB Designer-nya. Kemudian lanjut lagi dari administrator ke dokter admin. Caranya kita konekkan dulu, ini dia langsung muncul otomatis. Nah, kita kemudian di sini hubungannya dari administrator ke dokter admin itu adalah one to many. Jadi kita klik tengahnya, many, ini one. Setelah ini many, di bawahnya one. Nah, tadi dia one to many. Begitu ya. Hubungannya apa? Hubungannya yaitu memberikan data. Kita klik sini memberikan. Kita buat memberikan saja ya. Memberikan. Kenapa? Karena satu administrator itu dapat memberikan data ke banyak dokter admin. Tapi dokter admin itu hanya terkait dengan satu administrator. Kayak begitu ya. Lanjut lagi untuk yang kedua itu ada dokter admin ke dokter, many to one. Kita konekkan dulu, kita klik sini. Nah, ini udah muncul ya. Kita agak jauhkan sedikit biar lebih rapi. Ini dia karena banyak entitasnya terlihat berantakan. Oke, di sini many. Oh, sini one. Ini ya, many to one. Many to one menyimpan. Kita buat menyimpan saja ya. Untuk ini kita buat menyimpan. Oke, kenapa? Karena banyak dokter admin itu
dapat terkait dengan satu dokter, tetapi beberapa data dari dokter admin itu disimpan untuk dokter yang sama, begitu ya untuk hubungannya. Makanya dia many to one. Tadi di sini saya ralat ya, di sini itu untuk hubungannya itu dokter admin ke dokter. Nah, jadi dokter admin itu kan dapat terkait dengan satu dokter, dan satu dokter itu dapat menyimpan data ke banyak dokter admin, gitu ya. Lanjut lagi, kita membuat relasi dari dokter ke pasien dokter dengan hubungan relasi one to many. Kita konekkan dulu. Oke, gini ya, kita konekkan dulu seperti ini. Kita ini dengan relasi memeriksa, kita klik sini memeriksa one to many. Oke, untuk many berarti di sini many, di bawahnya one. Nah, ini ya, kenapa dia one to many? Karena satu dokter dapat memeriksa banyak pasien, dan setiap pasien dokter hanya terkait dengan satu dokter yang melakukan pemeriksaan, kurang lebih begitu ya. Nah, oke, yang terakhir many to one dengan entitas diperiksa. Kita klik 2 kali sini. Nah, seperti ini ya, dengan entitas diperiksa many to one. Kita klik sini many to one. Nah, kenapa dia many to one pada pasien dokter ke pasien? Karena pasien dokter dapat terkait dengan satu pasien, dan setiap pasien itu mungkin bisa diperiksa oleh beberapa dokter gitu, atau misalnya oleh berbagai dokter, atau pada kunjungan yang berbeda atau pada jam yang berbeda gitu. Intinya pasien dokter tuh hanya memeriksa satu pasien, tapi satu pasien itu bisa diperiksa oleh beberapa pasien dokter. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sudah kita tambah relasinya, jadi di sini tinggal satu relasi lagi ya, yaitu antara daftar ke pasien. Daftar ke pasien many to one. Kita klik connect. Ini. Nah, kita geser dulu. Dia melakukan, berarti kita di sini klik relasinya melakukan many to one. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa dia many to one? Karena banyak pendaftaran itu bisa dilakukan oleh satu pasien, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk RD plusnya, dan ini DB desainernya. Nah, dan ini RD plusnya. Nah, bisa dilihat hasilnya ya, sesuai, dan menurut saya ini sudah benar ya. Baik teman-teman, mungkin seperti inilah akhir bentuknya untuk RD Plus dari sistem data rumah sakit, di mana ada dokter admin, ada administrator, plus 6 entitas ya. Nah, ini untuk RD plusnya, dan ini untuk DB desainernya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sekian untuk penjelasan pembuatan RD saya Praja Anugrah Pratama dari Stimik Palangkaraya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.